Cerita ini dimulai dengan seorang cowok yang terbangun dalam kegelapan total, bingung setengah mati, dan bertanya-tanya dia ada di mana. Awalnya dia sama sekali nggak bisa melihat apa-apa, tapi nggak lama kemudian, dia sadar ada cahaya redup yang perlahan muncul di depannya. Cahayanya makin terang, dan dia baru sadar kalau cahaya itu berasal dari apa yang kelihatan seperti bagian dalam cangkang telur. Sebagian cangkangnya pecah, bikin dia bisa mengintip keluar lewat celah itu. Dia langsung tahu kalau dia lagi ada di tengah hutan. Hal ini malah bikin dia makin banyak tanya, apalagi pas dia sadar kalau tubuhnya sama sekali nggak bisa digerakkan. Sebelum dia sempat mikir terlalu dalam soal itu, tiba-tiba muncul layar status di depannya. Pas dia baca tulisan di situ, dia langsung kaku saking kagetnya. Karena di situ tertulis jelas kalau dia adalah sebutir telur naga. Ini benar-benar bikin dia bingung. Jendela statusnya kemudian terbuka lebar, dan ada suara ilahi yang mengumumkan kalau jendela ini menampilkan semua kemampuannya saat ini, lengkap dengan nilai angka biar lebih gampang dimengerti. Masih dalam keadaan bingung, dia coba ngomong sama suara ilahi itu, nuntut penjelasan soal apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, suara ilahi itu malah jawab dengan santai kalau dia belum bisa jelasin apa-apa, karena si protagonis kita ini masih level 1. Jawaban itu cuma bikin dia makin kesel. Saking frustrasinya, dia menggoyangkan badannya sedikit, yang malah bikin dia jatuh dari pohon tempat dia bersandar. Dia menghantam tanah dan mulai menggelinding tak terkendali ke bawah bukit. Sampai akhirnya dia berhenti di tepi sungai. Pas dia duduk di situ, dia sadar kalau dia bisa melihat bayangannya sendiri di permukaan air. Pas dia perhatiin baik-baik, dia syok berat melihat pantulannya emang beneran telur naga. Melihat betapa bingungnya dia, suara ilahi akhirnya mutusin buat sedikit berbaik hati dan kasih penjelasan yang layak soal situasinya. Suara itu menjelaskan kalau dia emang beneran telur naga, yang di dunia ini diklasifikasikan sebagai monster peringkat F. Kalau cangkangnya sampai pecah total, dia bakal mati seketika. Yang artinya dia sebenarnya udah ambil resiko besar, cuma dengan bikin lubang intip kecil tadi. Suara ilahi lanjut jelasin, kalau meskipun telur naga ada di dasar rantai makanan, mereka punya potensi buat tumbuh jadi naga yang menakutkan seiring berjalannya waktu. Tapi itu cuma bisa kejadian kalau mereka berhasil bertahan hidup cukup lama, soalnya telur naga dianggap sebagai makanan lezat yang populer di kalangan monster. Karena telur naga jelas nggak punya kaki, satu-satunya cara mereka bergerak adalah dengan menggelinding. Bahkan setelah dengar semua penjelasan ini, dia masih belum benar-benar paham apa yang lagi terjadi sama dirinya. Memutuskan kalau diam di satu tempat itu terlalu berbahaya, dia mulai menggelinding pergi dengan kecepatan penuh, berusaha menjauh sejauh mungkin. Sialnya, ini malah bikin dia menggelinding jatuh dari tebing kecil. Dia udah sering banget jatuh akhir-akhir ini, dan gara-gara itu, sistem mengumumkan kalau resistensi jatuh miliknya naik dari level 1 ke level 2. Biarpun begitu, jatuhnya barusan tetap mengurangi HP-nya, jadi pengingat kalau dia harus lebih hati-hati. Sadar kalau dia terluka dan kelelahan, dia mutusin buat tidur sebentar buat memulihkan diri, seperti yang diharapkan. Pas dia bangun, HP-nya udah pulih total. Ini jadi konfirmasi buat dia, kalau tidur bisa ngisi penuh bar kesehatannya, yang setidaknya kasih sedikit rasa lega di dunia baru yang aneh dan berbahaya ini. Setelah itu, dia lanjut menggelinding sambil mikir sendiri, penasaran bakal jadi apa dia pas menetas nanti. Dia bertanya-tanya, apa dia bakal berubah jadi naga raksasa suatu hari nanti, dan terpaksa harus tarung lawan musuh tanpa henti cuma buat bertahan hidup. Sambil terus menggelinding ke depan, Tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba berhenti pas sadar ada serangga raksasa nggak jauh dari situ. Merasakan bahaya, dia cepet-cepet sembunyi di balik pohon dan langsung pakai skill appraisal ke makhluk itu. Hasilnya nunjukin kalau makhluk itu punya julukan Egg Eater atau pemakan telur. Persis kayak namanya. begitu serangga itu sadar ada dia di situ, makhluk itu langsung menerjang maju, mulai mengejarnya dengan niat membunuh yang jelas banget. Dia menggelinding menjauh secepat yang dia bisa, tapi dia sendiri sadar kalau dia nggak bakal bisa kabur selamanya. Kalau cuma menggelinding kayak gini terus, lama-lama dia pasti bakal ketangkap. Jadi dia sadar kalau dia harus cari cara buat membalikan keadaan. Cacing raksasa itu terus mengejarnya tanpa ampun sampai ke ujung tebing. Tepat saat makhluk itu melompat maju, mencoba menelannya bulat-bulat. Dia menghindar di detik-detik terakhir pakai sisa tenaga yang dia punya. Dia menabrak makhluk itu dan berhasil mendorongnya jatuh dari tebing. Monster itu terguling ke lereng di bawah sana dan mati seketika. Ini jadi pertarungan pertama yang berhasil dia menangkan. Sistem langsung mengumumkan kalau dia dapat 12 poin pengalaman dan sekarang udah mencapai level 5. Gara-gara itu, semua statusnya jadi mentok maksimal. Ditambah lagi, dia udah memenuhi syarat buat evolusi, yang ngasih dia pilihan buat berevolusi jadi baby dragon, naga bayi, atau little dragon, naga kecil. Karena dia nggak tahu apa bedanya dua jenis itu,
Sistem turun tangan dan jelasin ke dia. Little Dragon dideskripsikan sebagai jenis naga kerdil. Meskipun dianggap kecil dibanding naga lain, ukuran dewasanya tetap lebih gede daripada beruang dan dikenal luas karena serangan napas apinya yang kuat. Sedangkan buat baby dragon, sistem jelasin kalau jenis ini nggak terlalu cocok buat bertarung karena cakar dan taringnya yang pendek. Tapi, baby dragon punya potensi luar biasa, dan nantinya bisa berevolusi jadi berbagai spesies naga yang beda-beda. Wajar aja, baby dragon dianggap sebagai santapan berharga baik oleh monster maupun petualang, yang artinya mereka bakal terus diburu dimanapun mereka muncul. Seperti dugaan, dia milih Little Dragon karena itu jelas pilihan yang jauh lebih aman buat bertahan hidup. Tapi, tepat setelah dia bikin pilihan, suara ilahi seolah merangkulnya dan bilang supaya dia jangan membatasi dirinya sendiri. Suara itu jelasin kalau dia punya harapan tinggi buat si protagonis, dan dia harus selalu menghincar puncak tertinggi. Dengar ini bikin dia jadi bingung. Dia mulai bertanya-tanya, apa suara ilahi ngomong gitu karena dia milih Little Dragon, cuma karena itu opsi aman daripada ambil resiko. Dia ingat gimana sistem nyebutin kalau baby dragon punya potensi besar dan bisa berevolusi jadi banyak bentuk. Dari situ, dia mulai curiga kalau Little Dragon mungkin gak bakal bisa berevolusi terlalu jauh, atau malah mungkin gak berevolusi lagi setelah titik tertentu. Dengan pertimbangan itu, akhirnya dia mutusin buat pilih baby dragon karena dia gak mau punya penyesalan apapun. Meskipun mungkin berisiko, dia nggak mau nengok ke belakang nanti dan mikir kalau dia udah salah pilih, atau menahan diri karena takut. Sistem menerima keputusannya dan mengabulkan keinginannya, dan di momen berikutnya, tubuhnya mulai berubah. Dia bertransformasi jadi baby dragon berwarna kuning, persis sesuai permintaan. Barengan sama evolusi itu, dia dapat banyak banget skill baru, dan semua status lamanya meningkat drastis dibanding sebelumnya. Tapi, biarpun udah evolusi, HP dan MP-nya nggak terisi ulang setelahnya. Yang artinya, dia masih kelelahan dan butuh istirahat yang benar sebelum memaksakan diri lebih jauh. Hampir seketika setelah sadar hal ini, perutnya tiba-tiba bunyi kenceng banget, tanda jelas kalau dia harus segera makan sesuatu. Dia ngelirik ke arah cacing yang dia kalahin tadi, dan yang bikin dia kaget, cacing itu malah kelihatan agak lezat buat dia. Sekarang dia sadar kalau dia mau makin kuat, dia butuh protein. Dan dengan pikiran itu, insting naganya langsung mengambil alih. Tanpa ragu lagi, dia melahap cacing itu. Habis makan, dia rebahan dan ketiduran. Dan pas dia bangun besok paginya, dia ngerasa bertenaga dan seger lagi. Setelah tidur nyenyak semalaman, dia jalan ke sungai buat lihat bayangannya. Dan saat itulah dia benar-benar mengakui kalau dia udah berinkarnasi ke dunia ini. Tapi yang menurut dia aneh adalah, dia nggak punya ingatan apapun soal kehidupan masa lalunya. Dia nggak bisa ingat siapa dia dulunya, kehidupan macam apa yang dia jalani, atau bahkan apakah dia dulu cowok atau cewek. Tepat pas dia lagi mikirin itu, dia nengok ke belakang dan sadar ada beberapa dark worm atau cacing gelap di belakangnya. Kali ini, bukannya lari, dia langsung nyerbu ke arah mereka. Pakai skill barunya, dia menghabisi gelombang pertama dalam waktu singkat. Sambil terus ngalahin makin banyak dari mereka, dia membuka skill tambahan yang bikin pertarungan jadi makin gampang dan efisien. Setelah membantai mereka semua, dia mulai ngerasa lapar lagi. Tapi dia nggak mau makan dark worm itu, soalnya rasanya nggak enak banget waktu terakhir kali dia coba. Jadi dia ngelihat ada beberapa jamur di dekat situ, dan mutusin buat nyoba makan itu aja. Itu ternyata ide yang buruk banget, karena dia segera sadar kalau jamur-jamur itu beracun. Setelah ngerasain akibatnya, dia bertekad bulat kalau dia nggak bakal makan jamur sembarangan lagi. Setelah dapat pelajaran itu, dia masuk lebih dalam ke hutan buat cari mangsa beneran, karena dia benar-benar nggak mau terus-terusan bertahan hidup cuma makan cacing gelap. Dia menjelajah sebentar sampai dia lihat ada serigala abu-abu di dekat situ, dan biarpun serigala itu lebih gede dari dia tetap berhasil pakai baby breath dan pukulan naga buat ngejatuhinnya. Apinya sedikit membakar kulit serigala itu, dan setelah mengendus baunya, dia sadar kalau baunya persis kayak barbeque. Penasaran, dia pakai baby breath-nya buat manggang daging itu sedikit lagi, dan pas akhirnya dia gigit, ternyata rasanya enak banget. Habis itu dia ketemu serigala abu-abu lain dan ngalahinnya hampir seketika. Dan ini bikin dia naik level sampai ke level 20 dari 25. Dengan ini, dia sadar kalau dia masih butuh naik 5 level lagi, sebelum akhirnya bisa evolusi lagi. Begitu serigalanya mati, dia mulai manggang dagingnya kayak sebelumnya, dan perlahan sadar kalau dia mulai terbiasa hidup sebagai naga. Berburu, bertarung dan makan kayak gini udah jadi hal normal buat dia. Tapi tetap aja, biarpun dia makin kuat,
Cuma punya suara ilahi buat diajak ngobrol mulai kerasa sepi banget dan yubusenin. Dia jadi berharap bisa punya sahabat sendiri di sisinya. Harapan itu terjawab jauh lebih cepat dari dugaannya. Karena nggak lama setelah itu, tiba-tiba dia dengar suara-suara dari kejauhan. Dia nggak ngerti sama sekali bahasa yang mereka pakai. Tapi biarpun gitu, dia ngerasa lega pas dengar suara itu. Karena dia tahu suara-suara itu milik manusia. Dia cepat-cepat sembunyi di balik pohon terdekat dan hati-hati mengintip keluar, melihat sekelompok kecil petualang yang berjalan mendekat. Awalnya dia mikir buat nampakin diri dan coba ngomong sama mereka. Tapi terus dia ingat kalau dia itu naga. Gara-gara itu, dia bertanya-tanya apa mereka bakal nyerang dia begitu mereka lihat dia. Tapi dia mikir karena dia kecil, kelihatan gak berbahaya, dan agak imut. Mungkin mereka nggak bakal anggap dia sebagai ancaman. Dia bahkan kepikiran kalau mereka mungkin bakal melihara dia jadi hewan peliharaan. Dengan pikiran penuh harapan itu, dia melangkah keluar dari balik pohon dan berdiri di depan mereka. Berusaha sekuat tenaga buat bertingkah imut dan gak mengancam. Sialnya, rencananya gagal total. Para petualang itu sama sekali nggak ngelihat dia imut. Malah, mereka cuma ngelihat dia sebagai mangsa dan daging berharga. Tanpa ragu, pemimpin kelompok itu menebas dadanya pakai pedang. Tepat setelah itu, orang itu pakai sihir yang bikin seluruh tubuhnya mati rasa dan mustahil buat dia gerak dengan benar. Dia mati-matian coba lari, tapi tubuhnya nggak mau ngerespon gara-gara efek mati rasa itu. Pas dia terbaring di situ, nggak berdaya, dia ngelihat para petualang itu jalan pelan ke arahnya, jelas-jelas bersiap buat membunuhnya. Di saat itu dia sadar betapa bodohnya dia, percaya kalau naga bisa berteman sama manusia. Setelah semua yang dia lalui dan semua usaha yang dia lakuin buat evolusi dan bertahan hidup, rasanya kayak semuanya bakal berakhir dengan kematian yang sia-sia dan gak berarti. Tepat pasti pemimpin ngangkat senjatanya dan siap ngasih serangan terakhir, seorang petualang cewek tiba-tiba maju dan menghentikannya. Cewek itu bilang kalau nggak perlu ngebunuh naga yang sekecil, seimut dan kelihatan polos kayak gitu. Bingung, dia bertanya-tanya kenapa dia masih hidup. Setelah beberapa detik, dia mulai ngerasain sensasi hangat menyebar di tubuhnya. Pas dia dongak, dia sadar kalau petualang cewek itu lagi make sihir penyembuhan ke dia. Dia cepat-cepat pakai skill appraisal dan tahu kalau nama cewek itu Milia. Meskipun MP cewek itu rendah, dia tepat milih buat nyembuhin si naga. Miria terus ngomong sama dia, dan setelah beberapa saat, sistem mengumumkan kalau dia udah dapat skill bahasa guruk, yang bakal ngebolehin dia paham bahasa manusia lebih jelas kalau dia naikin level skillnya. Tapi momen tenang dan lembut ini nggak bertahan lama. Tiba-tiba, teriakan keras menggema dari suatu tempat di depan sana. Miria langsung ngenalin suara itu sebagai suara rekan-rekannya, dan tanpa mikir panjang, dia coba lari ke depan buat nolong mereka. Sebelum dia bisa pergi, si naga nangkep lengannya dan mati-matian kasih isyarat biar dia berhenti, memperingatkan kalau apapun yang ada di depan sana terlalu berbahaya buat dihadapi Miria sendirian. Biarpun begitu, Miria melepaskan diri dan tetap lari, ninggalin si naga di belakang. Dia sadar kalau dia nggak bisa cuma berdiri di situ dan nggak ngapa-ngapain, sementara cewek yang nyelamatin nyawanya lagi dalam bahaya. Mengumpulkan keberaniannya, dia maksa dirinya buat gerak dan ngejar Miria. Pas akhirnya dia sampai di lokasi kejadian, ketakutannya makin menjadi pas dia lihat monster yang lagi mereka lawan. Itu adalah naga batu, monster peringkat C. Yang bikin keadaan makin parah, monster itu punya HP 197, yang artinya butuh damage gede banget buat ngalahinnya. Miria udah terluka gara-gara monster itu, dan pas si naga manggil dia, naga batu itu malah ngalihin perhatiannya ke arah si protagonis. Menatap makhluk raksasa yang sekarang fokus ke dia kaku ketakutan, gak bisa gerak. Dan bertanya-tanya, apakah ini beneran cara semuanya berakhir? Untungnya, Drago berhasil menghindar tepat di detik-detik terakhir. Sambil bergerak, dia membatin kalau dia sudah melakukan kesalahan fatal karena mengira mereka berempat bisa mengalahkan makhluk itu. Waktu masih kecil dulu, dia sama sekali nggak pernah membayangkan bakal ngalamin hal kayak gini. Pas dia nengok ke arah Miriam, dia sadar kalau sisa HP gadis itu tinggal sedikit banget. Dan yang bikin situasi makin gawat, naga kecil yang jadi lawan mereka mulai maju pelan-pelan ke arah Miriam. Drago yang panik mencoba menolongnya, tapi tiba-tiba ada suara bergema yang menyela dan menyuruhnya kabur. Suara itu ngotot menyuruhnya pergi sekarang juga, karena mustahil buat melawan makhluk itu. Drago paham banget maksudnya. Tanpa keraguan sedikit pun, memang nggak ada peluang nyata buat menang kali ini. Meskipun tahu kalau suara itu benar, dia nggak bisa begitu saja ninggalin gadis itu. Akhirnya, dia memutuskan buat ngelakuin apapun yang dia bisa. Dia mulai berguling cepat di tanah, menghindari serangan monster itu dengan presisi tinggi, sampai-sampai dia kelihatan kayak ahli penghindar serangan. Gak lama kemudian, dia sadar kalau si kakek dwarf di kelompok mereka ternyata sudah tewas. Rekan yang satunya lagi masih bernapas,
tapi dia pingsan dan pendarahan parah. Drago sadar kalau dia harus memancing monster itu menjauh bagaimanapun caranya. Tanpa buang waktu, dia maju sambil berguling dan menyerang buat memprovokasi makhluk itu. Naga musuh itu, yang cuma namanya doang kecil, padahal aslinya kuat banget, jadi ngamuk dan mulai mengejarnya. Setidaknya, itu yang diharapkan Drago. Tapi, monster itu malah mengaktifkan salah satu skillnya, bikin gempa bumi dahsyat yang membuat Drago nggak bisa gerak sama sekali. Drago mengeluh, sadar kalau makhluk sialan itu terlalu kuat. Dengan penuh amarah, dia melayangkan pukulan dengan tinju yang diselimuti api, tapi naga musuh itu santai saja mengaktifkan regenerasi dan memulihkan seluruh HP-nya dengan gampang banget. Di momen itu, Drago sadar kalau nggak ada lagi yang bisa dia perbuat di sana. Akhirnya, dia memutuskan buat menyambar Miriam dan kabur dari tempat itu. Nggak mungkin bisa nyelamatin semuanya, tapi seenggaknya dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membopong Miriam, bergerak menjauh dari zona bahaya. Setelah cukup jauh dari sana, dia melihat dengan cemas kalau HP Miriam terus turun, dan sialnya, dia nggak punya skill penyembuhan. Meski begitu, Miriam adalah manusia, dan itu artinya masih ada solusi. Kalau mau menyelamatkan Miriam, dia harus membawanya ke desa manusia. Mengikuti aroma samar yang khas, Drago bergegas, tapi dia segera sadar kalau jalannya sudah dikepung sama kawanan serigala abu-abu. Mereka mengepung dengan cepat, nggak ngasih celah buat kabur. Tanpa pilihan lain, Drago terpaksa bertarung melawan para serigala itu buat mengusir mereka. Di tengah pergulatan itu, Miriam sempat membuka matanya sebentar dan dalam kondisi bingung, dia melihat sosok Drago kecil yang lagi berjuang mati-matian melawan binatang buas itu sebelum akhirnya pingsan lagi. Malam makin larut dan Drago terus membopong Miriam meski tenaganya sudah di batas akhir. Beruntung, dia berhasil sampai di desa tanpa buang waktu. Dia mulai berteriak minta tolong, berharap para penduduk desa mau membantu. Tapi sayangnya, mereka cuma mendengar suara auman naga. Karena merasa terancam, mereka malah menyerang dan melukai kaki Drago dengan pedang, padahal dia cuma berusaha memahamkan mereka. Dia sadar kalau itu percuma. Akhirnya dia meletakkan tubuh Miriam di situ, percaya kalau mereka bakal menolongnya. Lalu dia buru-buru kabur kembali ke dalam hutan. Sambil menjauh, dia paham kalau makin dia mencoba mendekati manusia, makin mereka melihatnya cuma sebagai naga, seekor monster. Seolah belum cukup penderitaannya, suara Tuhan muncul lagi, ngasih tahu kalau dia dapat gelar baru dan naik dari level tidak berarti menjadi pahlawan level 1. 2 hari berlalu dan Miriam akhirnya sadar. Dengan bingung, dia bertanya-tanya ada di mana, sampai dia melihat seorang elf berambut merah di sampingnya, dan sadar kalau dia ada di desa. Elf bernama Maria itu menjelaskan kalau dia memakai sihir putih berlebihan buat menyembuhkan Miriam. Jadi sekarang Miriam harus istirahat. Miriam bertanya siapa yang membawanya ke sana dan apa yang terjadi sama teman-temannya. Maria menjawab kalau si dwarf sudah tewas, ditemukan dalam kondisi seolah-olah habis tergencet batu raksasa. Sedangkan untuk yang lainnya, jasad mereka nggak ditemukan, dan semuanya mengindikasikan kalau mereka sudah dimangsa. Miriam jatuh tertuduk sambil menangis, sadar kalau cuma dia satu-satunya yang selamat. Dia menyalahkan dirinya sendiri, merasa harusnya dia bisa mencegah semua ini. Maria memintanya buat tenang, menjelaskan kalau Tuhan memang selalu melakukan apapun yang dia kehendaki. Yang penting sekarang, Miriam masih hidup berkat seseorang yang menyelamatkannya. Maria bilang kalau si dwarf sebenarnya orang baik yang bertugas mengusir monster dari desa dan jadi panutan anak-anak. Tapi suatu malam, dia dengar omongan di kedai yang bilang kalau dia nggak bakal bisa mengalahkan naga batu. Karena tersinggung, dia memutuskan buat membuktikan kalau mereka salah, yang sama saja kayak bunuh diri demi harga diri. Dia menyeret Raba dan Miriam buat bikin tim, memanfaatkan absennya Maria dan bohong kalau dia sudah dapat izin dari Maria. Miriam tahu kalau Maria sudah memperingatkan mereka buat nggak mendekati naga itu, tapi dia akhirnya menyerah pada tekanan dan rasa bersalahnya. Dia bilang kalau dia setuju ikut cuma dengan syarat mereka bakal mundur kalau situasinya jadi berbahaya. Sayangnya, semua nggak berjalan sesuai rencana. Maria menegaskan kalau si dwarf mati karena kesombongannya sendiri, dan memberi selamat ke Miriam karena berhasil selamat dari luka separah itu. Dengan semangat, Miriam bilang kalau pasti ada seseorang yang membawanya ke desa. Maria menepis ide itu, bilang kalau mereka memang menemukan tanda-tanda monster menyerang pintu masuk desa. Tapi kelompok penjaga Gregory berhasil memukul mundur ancaman itu. Miriam ngotot kalau dia pingsan pas pertarungan dan mustahil dia bisa kabur sendiri. Maria mencoba meyakinkannya kalau benturan keras bisa bikin hilang ingatan. Miriam menerima kemungkinan itu, tapi pas dia ingat Drago yang melawan serigala, dia tanya ke Maria makhluk seperti apa itu.
Monster yang ada di sampingnya waktu itu sudah nggak ada, meskipun Miriam nggak bisa menjelaskan alasannya. Meski begitu, topik itu terus berputar di pikirannya. Apalagi pas dia bertanya-tanya, apa monster itu adalah naga kecil yang sama dengan yang dia temui sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, Drago bangkit seolah nggak terjadi apa-apa. Dia diam-diam berterima kasih sama metabolisme naga. Sambil istirahat cukup lama buat menata pikiran, dia berharap gadis itu baik-baik saja. Pas mengingat kembali pertempuran tadi, dia mengakui kalau dia lemah banget dalam konfrontasi itu. Dia kira setelah berevolusi dia bakal jadi agak lebih kuat. Tapi pertarungan itu menunjukkan perbedaan kekuatan yang nggak masuk akal antara dia dan naga sungguhan. Bahkan yang dianggap kecil sekalipun. Ini membangkitkan keinginan kuat dalam diri Drago buat jadi jauh lebih kuat. Dia merasa kalau ini saatnya bertindak. Dengan ganti suasana, dia menggunakan skill pemanggil untuk memancing sekutu para pemakan telur, menciptakan kesempatan sempurna buat farming pengalaman. Di saat itu, suara Tuhan mengumumkan kalau dia menerima gelar Jalan Kejahatan, sesuatu yang bikin dia agak tersinggung. Drago dengan cepat mengalahkan para pemakan telur, naik ke level 25, dan sekali lagi memenuhi syarat buat berevolusi. Mencari tempat terbaik buat transformasi, dia pergi ke sebuah danau dan setuju buat melihat opsi evolusi yang disajikan suara Tuhan. 5 jalur muncul, naga bencana, naga pualam, naga malaikat kecil, dan anak naga. Suara itu menjelaskan kalau naga kecil tumbuh cepat dan lebih aman di awal, tapi potensinya terbatas, sementara anak naga menawarkan masa depan yang jauh lebih menjanjikan. Drago juga menganalisis opsi lainnya, naga kecil, yang merupakan evolusi alaminya dan paling aman. Lalu ada naga pualam yang fokus pada ketahanan fisik dan mana, serta naga malaikat yang punya kemampuan penyembuhan, tapi daya serangnya kecil. Sementara itu, naga bencana muda melambangkan awal dari jalur kejahatan, meskipun masih bisa diubah. Walaupun enggan dengan ide jadi bencana, Drago malah merasa penasaran pas tahu kalau jenis naga ini cerdas banget dan bisa mengambil wujud manusia, yang memungkinkan dia menyusup di antara manusia. Masih terganggu dengan makna dari pilihan ini. Dia mengakhiri bab ini dengan rasa bimbang, merenungkan jalan mana yang harus dia ambil. Dia merenungkan ide buat berubah jadi Child Plague Dragon alias naga wabah muda, tapi langsung sadar kalau itu mungkin bukan pilihan cerdas. Soalnya, kemanapun dia ngeliat, kekuatan semacam itu masih bikin dia ngeri sendiri. Kekhawatiran terbesarnya tetap soal Miria, dan karena itulah, apapun yang terjadi, dia ngebet banget pengen dapat skill transformasi manusia. Setelah mikir panjang lebar, si protagonis kita nyampe pada kesimpulan kalau dia bisa menguasai transformasi ini. Mungkin dia bisa ngerasain hidup yang simpel dan lurus. Ya, kalaupun semuanya berantakan, setidaknya masih ada kemungkinan buat balik lagi ke wujud asal. Dengan pemikiran itu, dia bikin keputusan nekat dan milih buat berevolusi jadi Child Plague Dragon. Tubuhnya langsung berubah saat itu juga, diiringi sama suara Tuhan yang umumin evolusinya dari bayi naga wabah ke tahap yang lebih tinggi. Persis kayak yang dia pilih. Si protagonis ngaca di permukaan air dan ngerasa percaya dirinya mulai goyah. Dia udah gak mirip lagi sama naga kecil yang imut kayak sebelumnya. Makin dia perhatiin dirinya sendiri, penampilannya makin kelihatan suram dan nyeremin. Terus suara Tuhan ngasih tahu kalau statusnya udah naik dari level 2 ke level 3. Jadi sekarang dia bisa cek detail skillnya. Level suara Tuhan sendiri juga naik dari 1 ke 2. Plus dia dapat kemampuan baru buat terbang dan serbuk sisik naga. Pas denger itu, si protagonis sempat ngerasa puas bentar. Tapi suara Tuhan lanjut jelasin kalau gigitannya udah berevolusi jadi taring beracun. Terus dia dapat napas kegelapan yang bikin mual, sama cakar yang mengandung racun kelumpuhan. Asli, semua skill barunya kedengeran bahaya banget. Dia protes ke suara Tuhan, bilang kalau dia nggak butuh semua itu. Tapi si suara malah lanjut ngasih info kalau dia juga dapat gelar persahabatan dan level skill kutukan naik dari 1 ke 2. Dengan info sebanyak itu, si protagonis mulai mikir kalau keputusan ini mungkin kesalahan fatal. Yang bikin makin parah, sama sekali nggak ada omongan soal skill transformasi manusia yang dia tunggu-tunggu. Ini bikin dia mikir kalau dia malah berakhir jadi sesuatu yang mirip perwujudan kematian, meskipun dia coba ngehibur diri kalau mungkin dia cuma butuh naik level lagi buat buka skill itu. Tapi suara Tuhan malah bilang kalau dia nggak bisa kasih penjelasan kayak gitu. Di level 3 ini, si protagonis ngerasa nelangsa banget pas sadar dia malah dapet segudang kemampuan aneh. Bukannya dapat wujud manusia yang dia mau, dia malah jadi monster. Dia akhirnya mutusin buat ngecek semuanya sendiri dan coba cari tahu lebih banyak soal skill suara Tuhan ini, sambil nanya sebenarnya itu suara siapa. Jawabannya singkat dan padat. Penjelasan kayak gitu nggak bisa dikasih di level segini. Yah, dia udah curiga sih bakal digituin. Ngadepin situasi itu, dia mutusin buat analisis kemampuan lain, kayak serbuk sisik naga. Suara Tuhan jelasin, kalau pas naga ngepakin sayapnya, dia nyebarin miasma yang bikin lemah segala sesuatu di sekitarnya.
Di level yang lebih tinggi, kekuatan ini bahkan sanggup musnahin seluruh negara, cuma dengan terbang di atasnya doang. Si protagonis coba gerakin sayapnya pelan-pelan, tapi aksi simpel itu malah ngebunuh Bunga di deketnya, bikin dia panik setengah mati. Dia sama sekali nggak suka ide jadi senjata biologis berjalan, dan ngomel kalau peringatan di awal bakal sangat membantu. Serbuk itu keluar cuma gara-gara gerakan sayapnya, sesuatu yang gak bakal kejadian kalau dia masih manusia. Penjelasan berlanjut ke napas kegelapan, yang dideskripsiin sebagai serangan yang nyebarin miasma penuh penyakit. Itu bukan cuma nyebabin penyakit parah, tapi juga nular banget, dan di masa lalu bertanggung jawab atas kehancuran total sebuah peradaban. Pas denger ini, si protagonis langsung putus asa berat, bilang kalau nggak mungkin ada yang lebih jahat dari itu, dan bertanya-tanya apa dia masih bisa nempuh jalan kebaikan. Dia terus mutusin buat analisis gelar-gelarnya, karena kelihatannya itu ngaruh banget ke evolusinya. Suara Tuhan jelasin kalau pahlawan adalah gelar buat mereka yang megang nilai-nilai rendah hati dan baik, serta yang suatu hari nanti mungkin jadi pahlawan beneran. Gelar ini dikit ningkatin damage pakai senjata tertentu dan punya dampak kuat ke jalur evolusi. Si protagonis nggak nolak ide ini, karena dia percaya itu mungkin bisa nyegah dia jatuh ke jalan yang sesat. Selanjutnya, suara Tuhan ngejelasin gelar penjahat alias malefactor yang ditujuin buat penjahat kejam yang ninggalin tumpukan mayat di belakangnya. Gelar ini dikit ningkatin damage serangan kegelapan, bikin belajar sihir putih jadi lebih susah, dan nurunin tingkat pemulihan secara keseluruhan, sambil juga ngaruh banget ke evolusi. Pas dengar ini, si protagonis langsung motong penjelasannya. Dia nyatain kalau ini adalah kemampuan terburuk yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Dia mulai benar-benar yakin kalau dia udah salah pilih jalan. Karena putus asa, dia minta suara Tuhan buat balikin dia kayak dulu, dan bilang kalau dia pengen balik jadi bayi naga yang polos. Nyesel banget sama keputusannya. Sementara itu, Marele dan Miria lagi ngecek semua batu pelindung yang ngejaga desa. Meryl jelasin kalau batu-batu ini nyiptain pelindung yang nyegah monster masuk. Tapi sebenarnya, sihir itu cuma bikin monster males masuk secara bawah sadar aja. Makhluk dengan tekad kuat atau tujuan yang jelas masih bisa nembus perlindungan itu. Miria nebak kalau ini termasuk monster yang dilihat tempo hari. Tapi Marele bilang nggak ada kepastian, soalnya nggak ada yang lihat jelas. Meski begitu, Miria yakin kalau monster itu mungkin nyoba nolong, apalagi abis lihat dia ngelawan para serigala. Meryl komentar kalau misal monster itu beneran masuk desa, berarti mantranya udah jebol, yang mana itu masalah serius. Tapi juga nandain kalau monster itu bisa balik lagi. Karena itu, mereka mutusin buat lanjut ke mantra berikutnya dan ngecek apa semuanya aman. Setelah selesai, Miria nanya, "Tapa dia bisa belajar lebih banyak soal monster?" Tapi Marele sadar kalau adiknya itu jadi aneh obsesinya sama monster sejak insiden tersebut. Miria ngaku kalau dia nggak bisa ngilangin perasaan udah diselamatin sama naga kecil di hutan. Marele langsung motong omongannya, nanya apa jangan-jangan dia mulai naksir sama monster. Miria cepet-cepet nyangkal walau dia sempet ragu sebentar. Meski adiknya kelihatan gak yakin, Marele mutusin buat jelasin lebih lanjut soal monster. Dia bilang kalau monster bisa berevolusi jadi berbagai bentuk, makin kuat tiap kali evolusi, yang terjadi dengan cara berburu makhluk lain. Mereka naik level, persis kayak manusia yang juga punya level sendiri. Miria komentar kalau manusia juga bisa evolusi, ningkatin kemampuan dan naik level dengan ngumpulin experience. Marele ngeiyain dan jelasin kalau dalam kasus monster, tiap spesies punya batas maksimum yang beda-beda. Pas mereka nyampe batas itu, mereka berevolusi jadi wujud yang lebih tinggi. Proses ini keulang beberapa kali, dan seiring berjalannya waktu, monster bakal punya penampilan yang makin kuat dan nyeremin. Miria bilang susah dipercaya kalau orang-orang zaman dulu bisa paham sifat asli monster. Marele terus nanya apa maksudnya, soalnya penjelasan itu udah pernah dikasih sebelumnya, dan kejadian yang disebutin itu baru kejadian 11 tahun yang lalu. Miria ngaku kalau dia nggak ingat apa-apa soal itu. Karena waktu itu dia baru umur 5 tahun dan masih tahu dikit banget soal dunia. Marele setuju kalau dia benar, dan Miria komentar kalau dulu dia kecil banget sampai harus ndonga buat lihat kakaknya. Marel ngerespons pakai tatapan kesel. Miria cepet-cepet sadar kalau dia nyenggol topik sensitif. Soalnya Marel emang sensitif banget kalau udah ngomongin tinggi badannya. Biarpun itu mungkin benar, Marele nyangkal dan langsung ganti topik pembicaraan. Dia jelasin kalau dari waktu ke waktu, muncul orang-orang spesial yang mampu dengar suara Tuhan, yang bagi-bagi info soal monster, level, dan hal-hal semacam itu, kayak yang terjadi sama pahlawan atau orang suci. Berkat orang-orang inilah pengetahuan semacam itu kesebar, bukan lewat coba-coba doang. Monster bertarung buat bertahan hidup, dapat experience, dan nyari evolusi. Dengan kata lain, mereka semua didorong buat nyari kekuatan dan jadi makin ganas. Biarpun naga itu nyelamatin nyawa Miria, kali berikutnya jalan mereka ketemu, naga itu pasti udah berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih bahaya, dan bakal nyerang Miria pakai taring dan cakarnya. Miria coba ngomong sesuatu, tapi berhenti di tengah jalan. Marele ngingetin dia buat nggak ngebangun harapan aneh-aneh soal monster.
Mereka itu perwujudan dari insting bertarung, dan itu bikin mereka nggak cocok sama manusia. Miria nggak punya pilihan selain terima kata-kata itu. Mikir kalau bahkan naga kecil yang nyelamatin dia, suatu hari bakal berubah seiring evolusinya. Sementara itu, si protagonis mutusin buat naik level secepat mungkin dan balik ke jalan yang udah dia pilih. Lagipul, dia niatnya jadi pahlawan, bukan roja iblis. Buat permulaan, dia mau belajar soal transformasi manusia dan pergi ke kota karena dia pengen ketemu dia lagi, terutama Miria. Tanpa buang waktu, dia mulai nyari monster yang lebih lemah di sekitarnya buat dapat experience. Dengan cepat, tiba-tiba gerak jadi susah. Dia sadar ada benang yang ngebelit badannya, nahan semua gerakan. Di momen itu, dia ngerasain kehadiran monster gede di belakangnya. Tapi bukan tipe laba-laba yang dia bayangin. Si protagonis cepet-cepet cek atributnya dan nemuin kalau itu adalah tarantula yang kuat banget. Dia paham kalau dia nggak punya peluang menang sekarang. Tapi sebelum dia sempat coba kabur, laba-laba itu langsung nembakin jaringnya. Dia pakai napas bayi naga buat bakar benang-benang itu, tapi malah berakhir ngebakar badannya sendiri dalam prosesnya. Sambil guling-guling di tanah nyoba madamin api, suara Tuhan ngumumin kalau dia dapat resistensi api. Begitu dia berhasil berdiri, dia cepat-cepat maju buat ngecek seberapa besar damage yang dia kasih ke laba-laba itu. Si tarantula masih punya 62 poin kesehatan dari total 78, yang nunjukin kalau serangan yang nggak seefektif yang dia harapin. Dengan sedikit pilihan yang tersisa, dia mutusin buat pakai cakarnya, ngaktifin kemampuan cakar beracun dan pelumpuh buat pertama kalinya. Setelah nyerang berkali-kali, dia mundur dan ngecek statusnya sendiri, sadar kalau sekarang dia cuma punya 42 poin kesehatan. Kondisi si tarantula nunjukin kelelahan ringan, kelumpuhan parsial, dan kemurkaan total, yang jelas bukan pertanda baik. Si protagonis nggak paham gimana ini bisa terjadi, soalnya laba-laba itu masih punya sisa setengah nyawanya. Dia sadar kalau dia cuma bikin situasi makin parah, dan mutusin kalau dia harus cabut dari sana sekarang juga. Mumpung monsternya masih lumpuh sebagian, dia pakai kemampuan menggelinding buat kabur. Tapi kelumpuhannya cepat hilang, dan laba-laba yang ngamuk itu mulai ngejar dia. Di saat itu dia ingat kalau dia bisa terbang. Tapi sayap kecilnya nggak ngizinin dia pergi jauh-jauh. Dia jadi bingung pas dia beneran nggak bisa terbang, yang nandain kalau levelnya masih rendah. Tanpa waktu buat mikir, dia pakai kemampuan menggelinding lagi buat kabur. Setelah 10 menit penuh gelinding tanpa henti, laba-laba itu masih ngejar dia, nggak nunjukin tanda-tanda capek. Suara Tuhan ngasih tahu kalau kemampuan menggelinding udah naik dari level 2 ke level 3. Ini ngasih dia sedikit harapan, dan dia mulai percaya kalau dia bisa selamat, karena sekarang dia lebih cepat. Suara Tuhan terus ngumumin kalau dia dapat gelar Chicken Runner alias pelari pengecut. Si protagonis langsung nanya apa itu artinya, dia lagi dikatain pengecut. Dia jelasin kalau dia bakal ngelawan laba-laba itu kalau dia punya peluang menang, tapi jelas bukan itu kasusnya. Situasi makin gawat pas dia sadar kalau dia makin deket ke jurang dan tahu kalau jatuh pasti bakal bunuh dia. Dia mikir buat belok pas banget sebelum tepi jurang, tapi cepat-cepat pertimbangin kalau dia mungkin bisa lolos kalau dia nyampe ke sisi seberang. Walaupun tahu kemampuan terbangnya nggak bisa diandalkan, dia mutusin buat lompat dengan segala kecepatan yang dia punya, pertaruhin segalanya di percobaan itu. Di titik tertinggi lompatan, dia buka sayapnya, dan coba manfaatin angin buat bantu dia nyampe ke sisi seberang. Yang bikin kaget, ternyata itu berhasil lebih baik dari dugaan. Dia berhasil lolos, walau dia capek banget. Si protagonis yakin dia udah ngilangin jejak laba-laba itu, tapi panik pas sadar kalau monsternya bikin jembatan dari jaring buat lanjut ngejar. Terpaksa kabur pontang-panting, dia narak banyak monster di sepanjang jalan, dapat experience dalam jumlah gede berkat gelar spesialnya, yang bikin dia cepat naik ke level 8. Ngerasa lebih kuat, dia mutusin buat berhenti lari, dan akhirnya ngadepin laba-laba itu, setelah analisis kemampuannya dan nahan racun yang kuat. Berkat resistensi yang dia dapat, si protagonis nipu laba-laba itu dengan pura-pura mati dan ngalahin dia pakai serangan ekor yang mematikan. Kemenangan itu langsung bawa dia ke level 14, selain buka kemampuan baru, walaupun transformasi manusia yang ditunggu-tunggu masih belum muncul juga, yang bikin dia frustrasi. Karena kelelahan, dia nemu gua dan mutusin buat jadiin itu markas. Di sana dia nyiapin makanan darurat pakai buah-buahan aneh yang ningkatin rasa dagingnya, yang secara nggak diduga bikin dia dapat gelar Lord Chef. Biarpun kenyang, dia merenung pahit soal penampilan monsternya, dan fakta kalau sekarang dia dipandang sebagai musuh umat manusia. Sementara itu, di desa, Miria jadi khawatir pas dengar kalau ada dua sosok yang kelihatan di dekat danau. Walaupun dia pengen pergi nyari mereka, dia ditahan sama Marele, yang mutusin buat minta bantuan ke guild. Besok harinya si protagonis bangun udah segeran, tapi masalah aneh muncul pas dia coba lihat statusnya sendiri. Setelah rasa sakit yang luar biasa, kemampuannya berevolusi sekali lagi. Irusia bertanya-tanya, makhluk macam apa yang punya status gila begitu? Tapi tiba-tiba, si monster slime itu sadar kalau dia lagi diperhatikan dan langsung menembakkan tentakel ke arahnya. Irusia berhasil kabur tepat waktu,
Dan begitu sampai di hutan, dia baru sadar kalau selain menyeramkan tadi, sebenarnya statusnya tidak setinggi itu. Dia cuma salah baca saking paniknya. Biarpun begitu, bentuknya terlalu mengerikan, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya saja dulu. Dia memilih mencari target lain di arah berbeda. Hari ini, saat dia melihat sebuah pot tersembunyi di semak-semak, Irusia berpikir itu tempat yang bagus buat menyimpan buah-buahan. Tapi begitu disentuh, pot itu malah melompat ke udara. Karena ternyata itu bukan benda mati, melainkan monster bernama pot tortoise. Irusia melihat status kura-kura pot itu biasa-biasa saja, jadi dia langsung menghajar si pot tortoise dengan tinju api. Tapi serangannya tidak memberikan kerusakan yang berarti. Hal ini justru memicu semangat Irusia untuk mengerahkan seluruh tenaganya dan membombardir monster itu dengan rentetan serangan. Akan tetapi, monster pot ini punya pertahanan tingkat dewa dan sikap yang super santai. Dia bisa memulihkan HP cuma dengan istirahat, bahkan saat Irusia sedang sibuk memukulinya. Tidak peduli apa yang naga kita lakukan, cangkang keras monster itu melindunginya dari segala kerusakan. Jadi Irusia memutuskan untuk masuk ke mode kreatif. Dia melempar monster itu ke sungai, dan ternyata trik itu berhasil. Saat monster itu tenggelam menuju ajal, Irusia mendapatkan poin pengalaman dan naik level. Tapi kocaknya, dia malah dapat gelar baru bernama Raja Licik, dan level gelar penjahat miliknya juga ikutan naik. Dia merasa agak bersalah karena semakin terjerumus ke jalan kejahatan, tapi tiba-tiba sekumpulan monster pot mengepungnya. Irusia sadar kalau mereka datang karena monster pertama tadi sempat menggunakan skill memanggil teman, dan sekarang mereka semua terlihat sangat marah. Mereka berkumpul jadi satu dan Irusia sempat mengira mereka bakal bergabung jadi monster raksasa, tapi ternyata mereka malah menyusun diri jadi menara tinggi yang kelihatan sangat tidak stabil. Irusia terbang ke atas, mencabut monster yang paling ujung, lalu menghantamkannya kembali ke menara itu dan mengalahkan semua monster sekaligus. Berkat aksi itu, dia belajar skill baru bernama Meteor Stem. Bersamaan dengan 600 poin pengalaman, levelnya langsung melesat ke level 30. Skillnya yang lain juga ikut naik level, dan dia senang bukan main. Sayangnya, cangkang-cangkang itu hancur lebur setelah dia mengalahkan para monster, jadi dia tidak punya satupun pot yang bisa dipakai. Dia memutuskan untuk mengambil daging monster itu saja, tapi kemudian terpikir kalau dia butuh lebih banyak sayuran dalam menu dietnya. Saat berjalan ke depan, dia melihat langit berwarna ungu dan mendengar suara langkah kaki aneh dari dekat situ. Irusia penasaran dan mengikuti arah suara langkah kaki yang menuntunnya ke seekor beruang yang lagi santai jalan-jalan. Irusia bertanya pada suara dewa tentang statusnya, dan sistem memberitahu kalau jaraknya terlalu jauh untuk melihat status lengkap, tapi dia bisa melihat detail spesiesnya. Beruang itu adalah monster peringkat D+ bernama Clay Bear. Tubuhnya terbuat dari lumpur dan dia sangat kuat dengan tingkat pemulihan yang tinggi. Irusia sadar kalau monster itu punya peringkat yang sama dengannya, dan dia mulai ragu apakah bisa mengalahkannya dalam pertarungan yang adil. Namun, alasan terbesar dia ingin melawan Clay Bear adalah karena jika tubuhnya benar-benar terbuat dari tanah liat, dia bisa menggunakannya untuk membuat pot dan barang lainnya. Irusia tidak bisa membiarkan kesempatan emas ini lepas dari cakar beracunnya, jadi dia mengejar monster beruang itu yang tampaknya sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Dia memutuskan untuk melancarkan serangan dadakan dan menerjang Clay Bear dari belakang. Tapi beruang itu berbalik di detik terakhir, memperlihatkan duri-duri mematikan yang mencuat dari dadanya. Irusia nyaris saja tertusuk duri-duri itu dan melompat mundur sambil menggerutu kalau monster itu tidak pantas disebut beruang. Dengan duri-duri mematikan itu, si beruang mencoba menindih Irusia, yang langsung menghindar dan membalas dengan serangan berguling. Dia berhasil mengurangi bilah kesehatan si beruang cukup banyak, tapi monster itu langsung menggunakan skill penyembuhan untuk memulihkan darahnya sampai penuh lagi. Irusia sadar, dia tidak bisa mengalahkannya dalam sekali pukul, dan harus mengandalkan taktik pukul lari sampai mana musuh habis. Dia terus menghindari duri maut Clay Bear sambil mencicil kerusakan. Dan saat dia merasa faktor penyembuhan musuh mulai melambat, Irusia bergerak untuk serangan penghabisan. Tiba-tiba, Clay Bear menciptakan badai pasir di sekelilingnya, dan begitu badai reda, punggungnya kini juga dipenuhi duri. Irusia menyebut Clay Bear itu curang, kayak hacker, karena sekarang dia tidak punya celah untuk menggunakan serangan bergulingnya. Untungnya, Clay Bear sudah kehilangan sebagian besar mananya setelah bertarung terlalu lama dan menggunakan skill berat. Jadi Irusia memutuskan untuk menguras tenaganya sedikit lagi. Tiba-tiba, beruang itu merobek lengannya sendiri dan melemparkannya ke arah Irusia. Naga kita menghindar dan menemukan kalau lengan itu berubah jadi tanah liat biasa setelah terpisah dari tubuh utama. Clay Bear terus menembakkan duri yang juga berubah jadi tanah liat, dan Irusia mendadak dapat ide cemerlang. Dia menerjang ke arah beruang dan menggunakan cakarnya untuk merobek lengan musuh. Lengannya berubah jadi tanah liat seperti dugaan,
dan Irusia dengan cepat menggulungnya jadi bola, lalu terbang tinggi ke angkasa. Dia berpikir kalau cuma pakai skill Meteor Stem saja tidak akan cukup, jadi dia berimprovisasi dengan menaruh seluruh berat tubuhnya di belakang serangan itu. Serangan itu berhasil menembus tubuh Kleber, dan Irusia mendapatkan 300 poin pengalaman yang membawanya ke level 33. Dia juga dapat skill bernama pemecah batok, karena ya itulah yang barusan dia lakukan. Dia benar-benar kelelahan sekarang, tapi setidaknya dia dapat tanah liat untuk membuat pot dan guci. Dia juga membuat tungku pembakaran, lalu memasukkan pot-pot itu untuk dibakar. Dan sembari menunggu, dia memutuskan mencari makan malam. Dia mencari sayuran dan jamur, lalu menemukan jamur petir yang bergizi dan enak, tapi punya racun kelumpuhan ringan. Irusia belum kebal terhadap kelumpuhan, jadi dia membuangnya dan berterima kasih pada suara dewa yang sudah naik level karena memberinya detail lebih lengkap. Setelah itu dia menemukan bunga raksasa, tapi baru saja mau diidentifikasi, bunga itu malah menyerangnya. Irusia panik, tapi kemudian berhasil merobek bunga itu dari batangnya dan membunuhnya. Suara dewa memberitahu kalau itu adalah tanaman karnivora pemakan hewan, tapi dia tidak bisa mencerna garam dan menumpuknya di akar. Itu adalah benda paling berharga yang bisa Irusia temukan untuk meningkatkan pengalaman kulinernya. Jadi dia membawa pulang umbi berisi garam itu. Di sisi lain, Mordekai menuruti perintah Mari dan melangkah keluar dari pelindung desa untuk mencari Das. Mari siap menghadapi resiko apapun asalkan bisa menemukan Das dan membawanya pulang dengan selamat, meskipun dia ragu si pemabuk tua itu bisa dipercaya. Dia teringat bagaimana Das memerasnya supaya bergabung dengan kelompok petualang ini, dan berpikir, andai saja dia mencegahnya, Das dan si kakek tua itu pasti masih hidup. Tiba-tiba, seekor monster cacing menyerangnya, dan Mari langsung menggunakan bola api untuk mengalahkannya, sambil mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang. Sementara itu, Irusia menemukan jamur monster raksasa yang bisa berjalan dan menyerang orang setelah dewasa, dan rasanya lumayan lezat. Dia menambahkan jamur itu ke daftar bahannya, dan kemudian menemukan jamur aneh lainnya. Suara dewa memberitahu kalau itu adalah jamur peringkat A yang sangat berharga, dan bisa menopang ekonomi satu negara kalau dibudidayakan dengan benar. Irusia mulai berkhayal mandi uang setelah dengar itu, tapi begitu sistem bilang kalau jamur itu adalah narkoba kuat yang bisa bikin semua orang kecanduan, dia langsung berubah pikiran. Dia membakar habis jamur-jamur itu supaya tidak ada yang terjerumus dalam kecanduan, dan gelar pahlawan kecil miliknya pun naik level. Setelah itu, dia menemukan buah lada di alam liar, dan sistem memberitahu kalau dulu lada adalah rempah paling dicari di dunia dan harganya setara emas. Irusia langsung memanen semua lada itu, sementara di waktu yang sama, Mari bertualang makin jauh ke dalam hutan sambil bersembunyi dari monster. Entah bagaimana Mari sadar kalau dia sudah masuk terlalu jauh ke zona bahaya, dan kalau dia jalan lebih jauh lagi, dia mungkin bakal ketemu sesuatu yang jauh di atas levelnya. Jadi, dia memutuskan untuk pulang setelah melihat pinggiran desa lagi. Malam harinya, Irusia menggunakan jamur cahaya untuk menerangi guanya, lalu mengecek pot-pot yang tadi dia bakar. Pot-pot itu jadi dengan sempurna, dan dia menggunakannya untuk masak sup dengan bahan-bahan yang sudah dia kumpulkan. Hari ini, berkat garam dan jamur, makanannya terasa jauh lebih enak, dan Irusia mulai bicara so asik kayak kritikus makanan, padahal dia aslinya nol besar soal masak. Dia ngoceh soal bagaimana garam memunculkan rasa umami dari hidangannya, lalu membuat sumpit untuk makan, yang sebenarnya adalah cara makan paling ribet, apalagi kalau tanganmu cakar naga, bukan tangan manusia. Berkat menambahkan garam ke masakan, gelar koki milik Irusia naik dari level 1 ke level 2. Tiba-tiba dia sadar kalau mangkuk yang dia pakai agak susah buat dipakai minum dan kuah supnya jadi tumpah-tumpah. Dia memutuskan untuk menaikkan level kemampuan keramiknya juga dan berencana membuat mangkuk baru serta peralatan makan lainnya. Keesokan harinya, dia bahkan mulai bermimpi melapisi dinding gua yang gersang dengan batu bata tanah liat dan suara dewa memberitahu kalau dia sudah dapat gelar pengrajin keramik juga. Nah, hari berikutnya, sebuah kereta kuda menuju ke desa di sebelah hutan, dan dua petualang cantik keluar dari sana untuk menyelidiki hutan tersebut. Mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa menemukan penyintas di hutan, tapi Serikat sudah memberi mereka pekerjaan, jadi harus diselesaikan. Kembali ke hutan, Irusia sudah mulai mengisi guanya dengan perabot tanah liat. Dia memburu serigala dan membawanya kembali ke gua untuk diproses. Satu sisi guanya penuh dengan bulu yang diambil dari serigala, dan Irusia memutuskan untuk mengeringkannya nanti, karena yang pertama harus dia lakukan adalah membumbui daging dan membiarkannya kering untuk stok musim dingin. Dia cukup puas dengan kemajuannya dan merasa mulai terbiasa dengan dunia baru ini. Tapi saat dia keluar untuk mengambil dendeng daging, dia melihat monyet-monyet sedang memakannya. Irusia murka dan mengusir monyet-monyet itu, tapi kejadian ini bikin dia sadar kalau dia harus cari solusi permanen atau dia bakal kehilangan semua cadangan dagingnya. Dia dapat ide dan memutuskan untuk meracik racun tingkat tinggi ala Walter White yang hebat itu, supaya dia bisa melapisi dendeng daging dengan racun dan membunuh para monyet pencuri.
Saat dia sibuk mengumpulkan bahan-bahan berbahaya dari seluruh hutan, Irusia tiba-tiba sadar kalau sekarang dia bisa membedakan jamur dan tanaman beracun cuma dengan melihatnya sekilas, tanpa bantuan suara dewa, yang mungkin adalah contoh pertama manusia mengambil alih pekerjaan AI. Setelah itu, dia menemukan ladang bunga dan memutuskan mengambil beberapa untuk menghias guanya, karena setidaknya harus ada satu hal cantik untuk dilihat dalam hidup. Namun, saat dia sedang melamun membayangkan gua yang cantik, seekor monster kecil yang imut muncul di depannya. Irusia kaget melihatnya dan bertanya pada suara dewa. Dia jadi tahu kalau hewan mirip luwak yang lucu itu dijuluki Putri Racun dan semua skillnya berhubungan dengan racun. Irusia agak ngeri melihatnya, tapi monster itu juga kelihatan takut dan lari. Tiba-tiba sepotong tanah liat jatuh di dekat situ, mengalihkan perhatian Irusia, dan memanfaatkan kesempatan itu, si Putri Racun menggigitnya lalu kabur. Irusia tidak paham apa strateginya, sampai racunnya mulai bereaksi. Dia merasa sangat lemah dan tidak bisa menggerakkan bahu yang digigit tadi. Dan suara dewa memberitahu kalau skill resistensi racun miliknya naik level. Irusia sadar kalau si Putri Racun punya racun yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dihadapi. Dan dia pun pingsan, sementara monster kecil itu terkekeh licik. Si MC langsung mengecek statusnya, cuma buat ngeliat kalau dia udah kena racun dari bisa spesial yang cukup parah, meskipun dia nggak tahu bedanya apa sama racun biasa. Masalahnya, skill status inspection miliknya masih level 3, jadi info yang didapat nggak terlalu detail, dan nggak banyak yang bisa dia lakuin. Dia coba buat berdiri, tapi rasa sakitnya makin menjadi-jadi, dan baru sadar kalau dia belum pernah lihat tanaman obat penawar racun di sekitar situ. Tapi pasti ada cara buat sembuhin ini, dan dia mutusin buat nyari info soal kadal hitam tadi sebagai petunjuk. Suara Tuhan, alias Voice of God, ngasih tahu kalau itu adalah Venom Princess Lepta, monster rank D yang racunin mangsanya terus kabur. Baru deh balik lagi buat makan bangkainya setelah racunnya bekerja. Ternyata, dengan nelen zat yang sangat beracun, si kadal ini bisa nyiptain racun yang ganas di dalam tubuhnya. Nah, cairan tubuhnya itu justru berfungsi sebagai penawar buat racun yang dia buat sendiri. Dan dia sering pakai itu sebagai bahan negosiasi kalau lagi ketangkep musuh. Si MC langsung paham kalau dia harus nangkep si kadal itu buat dapetin penawarnya. Kedengarannya susah sih, tapi untuknya dia masih bisa gerak dikit berkat skill Poison Resistance. Si kadal hitam alias Lepta itu pasti lagi nunggu di dekat situ sampai racunnya bunuh si MC. Jadi ini saatnya ambil resiko. Tanpa buang waktu si MC mulai lari menjauh, karena kalau dia kehilangan jejak si kadal, semuanya bakal sia-sia. Bener aja, si Putri Racun itu langsung ngejar dia, dan si MC akhirnya ngeliat sosoknya. Dia langsung pakai skill roll buat ngejar balik si Lepta. Tapi si kadal pintar itu juga pakai skill yang sama buat kabur. Untungnya, si MC tahu kalau di depan sana ada tebing, tempat dia dulu lompat pas dikejar laba-laba. Jadi rencananya dia bakal giring si Lepta ke sana buat dipojokin. Ngasih tahu kalau skill roll dia udah naik dari level 4 ke level 5. Artinya dia sekarang jauh lebih cepat dan harusnya ini jadi lebih gampang. Tapi tiba-tiba si MC berhenti mendadak gara-gara kena hantam peluru tanah liat. Dia baru sadar kalau Lepta bisa pakai skill clay gun bahkan sambil gelinding. Ini bikin dia makin kesel, jadi dia langsung tancap gas lagi ngejar. Kali ini dia berhasil ngehindarin semua serangannya. Dia harus ngakuin kalau si Putri Racun ini jago banget kelindingnya. Bahkan mungkin suatu hari nanti bakal lebih jago dari dia. Tapi si MC nggak bakal ngebiarin dia lolos. Jadi dia mutusin buat pakai skill Nutcracker buat nyerang. Serangan itu berhasil ngentiin si Putri Racun. Tapi, waduh, si MC malah lihat dia jatuh ke jurang. Tanpa mikir panjang, dia langsung lompat nyusul. Karena kalau Lepta mati, dia nggak bakal dapat penawar racunnya dan bakal ikutan mati konyol. Racun di badannya makin bikin sakit pas dia lagi melayang di udara, bikin pandangannya kabur. Tapi dia berhasil nangkap Lepta dan janji bakal nyelamatin dia. Dia terus pakai baby breath buat ngedorong badannya di udara, biar mereka berdua bisa mendarat dengan selamat. Mereka selamat gara-gara aksi nekat itu. Tapi si MC udah nggak tahan lagi sama rasa sakitnya, dan yakin banget kalau dia bakal mati. Tapi ya udahlah, nggak ada yang bisa dia lakuin lagi, sebelum akhirnya dia pingsan. Sementara itu, Miria ngabisin seharian penuh di hutan buat nyari si naga. Tapi hari ini pun hasilnya nihil. Dia bingung di mana si naga itu berada, tapi lamunannya buyar pas denger suara Mariel manggil dia. Mariel buru-buru lari balik ke desa dan bilang kalau dia jarang lihat Miria belakangan ini. Karena khawatir, Mariel sempat mampir ke rumahnya, tapi Miria nggak ada di sana. Miria dengan gugup jelasin kalau dia sebenarnya lagi sakit flu ringan dan cuma diam di kasur. Tapi dia keluar jalan-jalan pas udah enakan. Mariel sih gampang aja percaya sama alasan itu. Tapi dia tetap nanya dengan serius apa Miria nggak diam-diam pergi ke hutan. Miria dengan tegas nyangkal dan minta Mariel buat percaya sama dia. Akhirnya, Mariel mutusin buat nggak nanya-nanya lebih jauh lagi. Dia juga bilang kalau dapat kabar dari guild kalau ada petualang yang lagi menuju ke arah mereka, jadi Miria nggak perlu khawatir. Mengesampingkan hal itu,
Marian minta tolong Miria buat bantuin dia. Ternyata dia mau pergi belanja sekarang. Miria langsung setuju dan diam-diam ngehala napas lega. Bersyukur banget Mariel nggak curiga lebih jauh. Setelah beberapa saat, si MC akhirnya siuman dan ngelihat si putri racun ada di sana. Sesaat dia mikir kalau si Kadal cuma nungguin dia mati. Tapi dia kaget banget pas berdiri. Badannya udah nggak terasa berat lagi. Artinya racunnya udah hilang. Dia langsung paham kalau Lepta udah ngasih dia penawarnya. Jadi dia nggak ragu buat berterima kasih. Dia bilang kalau mereka udah lewatin pertarungan sengit, berdarah-darah, dan penuh keringat. Jadi mungkin itu bikin si Kadal sadar kalau mereka itu senasib sepenanggungan. Lepta nggak nyangkal, dan sekarang pas si MC lihat lebih jelas, ternyata si Kadal ini lumayan imut juga. Dia mutusin buat bawa Lepta balik ke guanya dan nyiapin makanan buat mereka berdua. Lepta kelihatan menikmati makanannya, dan meskipun nggak bisa ngomong, dia entah gimana bisa ngasih tahu kalau makanannya enak. Si MC seneng banget karena akhirnya ada teman makan. Soalnya selama ini dia selalu sendirian. Terus dia bilang kalau mereka berdua sebenarnya nggak punya nama. Karena yang Black Dragon dan Venom Princess Lepta itu kan cuma nama spesies doang. Lepta kayaknya juga sadar soal itu. Tapi si MC ngeyakinin dia kalau mereka nggak butuh nama kok. Si putri racun ngegesek-gesek kepalanya ke si MC. Dan dia bilang kalau kayaknya si Kadal udah mulai lengket banget sama dia. Dia sadar kalau Lepta sebenarnya adalah teman pertamanya. Dan bilang kalau dia boleh tinggal di situ selama yang dia mau. Lepta bersorak senang, tapi tiba-tiba dia ngelihat panci berisi sesuatu yang gelap dan beracun di dalamnya. Si MC jelasin kalau itu racun spesial yang dia bikin sebelumnya. Dan dia sempat panik pas Lepta main makan aja itu racun. Tapi anehnya dia nggak kenapa-napa. Dan si MC baru ingat kalau Lepta makan sesuatu yang sangat beracun, itu justru memperkuat bisanya sendiri. Sesaat dia mikir apa rasanya enak, jadi dia mutusin buat nyicipin dikit. Tapi baru aja nyicip, dia langsung ambruk ke tanah dan ngejerit kesakitan gara-gara racunnya. Voice of God ngasih tahu kalau skill Poison Resistance dia naik dari level 4 ke level 5. Dia cepat pulih berkat itu. Tapi tetap aja heran, gimana bisa Lepta makan itu kayak camilan biasa? Besoknya, mereka berdua balik ke hutan dan ngelawan beberapa Grey Wolf bareng-bareng. Lepta pakai skill Clay Gun buat serangan jarak jauh. Sementara si MC ngabisin mereka pakai tinjunya. Semuanya jadi gampang banget kalau berdua. Jadi dia bilang ke Lepta kalau kerja sama mereka udah mantep banget. Mereka lanjut jalan di hutan dan Lepta banyak banget bantuin dia. Bahkan ngambilin kelapa dari atas pohon biar mereka bisa ngemil seger. Pas malamnya, si MC bangun agak kaget karena nemuin Lepta tidur nempel banget di bahunya. Gampang banget buat lupa kalau makhluk kecil ini nyimpan racun mematikan. Jadi dia cuma berharap nggak digigit pas si Kadal lagi setengah sadar. Tapi dia ngakuin kalau rasanya normal banget Lepta ada di situ sekarang. Dan itu bikin dia ngerasa hidup ini nggak buruk-buruk amat. Besok harinya, mereka ke hutan lagi dan dia nemuin buah pedas yang dia cari. Dia nyoba makan dan rasanya persis kayak yang dia bayangin. Meskipun sekarang dia jadi pengen makan daging. Lepta juga nyobain buah itu, tapi dia nggak terlalu suka. Dan si MC jelasin kalau bumbu pedas emang bukan buat dimakan langsung gitu aja. Tiba-tiba, Lepta nyium bau sesuatu yang menurut dia enak dan nuntun si MC ke sana. Si MC ngikutin tanpa ragu, tapi langsung nyesel begitu nyium bau busuk kayak bangkai. Lepta nungguin dia di sebelah jamur raksasa berwarna gelap, dan Voice of God ngasih tahu kalau itu namanya Candidi Cadaver yang punya nilai jual rank B. Itu jamur raksasa yang luarin bau mayat dan punya racun ganas, tapi praktis nggak ada hewan yang mau coba makan itu. Si MC nanya apa dia tertarik sama racunnya, dan Lepta emang udah siap-siap mau melahap jamur itu. Tapi sebelum dia bisa deketin, si MC ngebakar jamurnya sampai gosong, sambil bilang kalau Lepta bakal bau banget kalau makan gituan. Si putri racun langsung nangis dan ngambek parah. Jadi si MC minta maaf dan janji bakal gantiin pakai tanaman beracun lain. Tiba-tiba Lepta pakai skill Clay Gun-nya, dan sesaat si MC mikir apa dia semarah itu. Tapi dia cepat sadar kalau Lepta sebenarnya ngebidik sesuatu yang lain. Ngasih kode kalau ada musuh di dekat situ. Dia nembakin Clay Gun tanpa ragu dan ngenain monster yang ngumpet di balik semak-semak. Monster itu tiba-tiba keluar dari persembunyiannya, dan si MC langsung kaku pas lihat makhluk berkepala dua. Satu kepala anjing yang lagi nangis, dan satu lagi anjing yang lagi marah. Dia nggak tahu tekanan apa yang dia rasain ini, tapi yang jelas ini bukan pertanda baik. Dia langsung cek statusnya, dan nemuin kalau itu adalah Twin Head, dan kondisinya lagi enraged, mengamuk, dan afraid. Nggak cuma statusnya yang overpowered. Monster ini juga punya skill yang kedengeran nyeremin kayak Gravity dan Gravidon. Si MC jujur nggak tahu bisa menang apa enggak dalam kondisi gini. Tapi skill kayak Tenacious dan Marking kedengarannya dipakai buat melacak, yang artinya kabur pun bakal susah. Dia ngelirik Lepta sebentar dan kelihatannya mereka berdua mikirin hal yang sama. Tanpa ngomong sepatah kata pun, Lepta pakai skill roll-nya buat nerobos monster itu, dan si MC nyerang buat ngalihin perhatiannya. Rencananya, si putri racun bakal manfaatin celah itu buat nyerang pakai racunnya, dan sisanya tinggal main tunggu-tungguan sampai racunnya bekerja. Rencananya kedengeran sempurna, tapi pas si MC coba nonjok salah satu kepala monster itu, kepala yang satunya coba ngegigit dia.
Dia buru-buru mundur, sadar kalau ini nggak bakal segampang itu. Ternyata, si anjing yang nangis tiba-tiba ngerapalin mantra ke dia. Bikin dia nggak bisa gerak sama sekali. Badannya kerasa berat banget, ngasih tahu kalau monster itu lagi pakai skill gravity. Si anjing pemarah lihat kesempatan buat nyerang pas dia nggak bisa gerak, tapi Lepta pakai clay gun buat nyembak si anjing nangis. Itu bikin skill gravitasinya hilang seketika, jadi si MC nggak ragu buat lompat dan nyerang mereka pakai baby breath. Monster itu ngejerit kesakitan kena api, tapi dia langsung pakai skill recovery buat nyembuhin lukanya. Si MC jadi frustrasi, mikir apa semua makhluk di hutan ini punya skill penyembuhan atau gimana sih? Biarpun gitu, setidaknya dia belajar sesuatu. Muka yang marah itu serangan fisik, dan muka yang nangis itu pakai sihir. Si anjing nangis nyiapin mantra lagi, dan kelihatannya lebih bahaya dari yang sebelumnya. Jadi si MC asumsi itu pasti Gravidon. Dia nggak tahu persis itu apa, tapi dia jelas nggak boleh ngebiarin musuh pakai jurus kayak gitu. Makanya dia langsung lari nerjang ke arah monster itu, ngerelain bahunya digigit sama si anjing pemarah. Terus, dia manfaatin kesempatan itu buat pakai Dragon Punch ke muka yang nangis. Dan di saat itulah, Lepta ngelakuin bagiannya dengan ngegigit monster itu buat ngeracuninnya. Lepta cepet-cepet balik ke sisi MC, dan si anjing nangis pakai sihir recovery buat nyoba nyelamatin diri. Tapi, racunnya ganas banget, dan si MC tahu nggak ada skill penyembuhan yang bisa nyelamatin itu, karena dia sendiri udah pernah ngalaminnya. Jadi dia tahu banget rasanya. Monster itu ngejerit seiring HP-nya turun drastis dalam hitungan detik. Tapi si anjing pemarah ngamuk dan tiba-tiba ngegigit putus kepala si anjing nangis buat nyetok penyebaran racunnya. Si MC dan Lepta sama-sama kaget setengah mati lihat itu, dan dia bersumpah nggak bakal mau berevolusi jadi naga kepala dua atau semacamnya. Dia pikir monster itu nggak bisa pakai sihir lagi, jadi dia mutusin buat cek statusnya langsung. Status Twin Head nunjukin kalau dia lagi ngamuk, tapi ada skill beda sekarang, namanya Sacrifice. Tepat saat itu, kepala anjing nangis yang udah putus itu lompat ke arah mereka, dan si MC sadar kalau dia mau ngajak mereka mati bareng. Lepta nyaris banget ngehindarin serangan pertama, jadi si MC langsung teriak nyuruh dia lari. Lepta pakai skill roll buat kabur, kayak yang disuruh, tapi kepala anjing nangis itu langsung ngejar dia, ngilang ke dalam hutan. Si MC coba ngejar buat nyelamatin dia, tapi si anjing pemarah yang lagi ngamuk ngehalangin jalan, nggak ngebiarin dia lewat. Ini bikin dia kejepit, karena dia harus buru-buru, atau si putri racun bakal celaka. Nggak ada pilihan lain selain melawan si anjing pemarah pakai kekuatan fisik murni. Sekarang, karena musuhnya udah nggak punya sihir, si MC nyakik lehernya dan ngelempar dia tinggi ke udara, cuma buat lompat, nyusul, dan nangkep kepalanya. Dia ngasih tahu monster itu kalau semuanya udah tamat, terus ngehantem dia ke tanah dengan kekuatan penuh, bener-bener ngehancurin kepalanya. Voice of God ngasih tahu kalau skill Nutcracker naik dari level 1 ke level 2 gara-gara itu. Si MC lega, musuh yang ini udah beres. Tapi dia tahu ini belum kelar, karena si anjing nangis entah gimana masih hidup. Dan dia harus nemuin putri racun tanpa buang waktu lagi. Dia pakai skill roll buat ngerobos masuk hutan, berharap Lepta baik-baik aja. Emang baru beberapa hari mereka ketemu, tapi mereka udah ngelakuin banyak hal bareng. Jadi dia nggak bisa ngebiarin Lepta mati. Si MC ingat semua momen yang dia lewatin bareng si putri racun sampai sekarang, dan sadar kalau dia itu satu-satunya teman yang dia punya di dunia ini. Itulah kenapa dia cuma pengen Lepta selamat. Bahkan dia mikir kalau dia nggak butuh skill human transformation sekalipun. Tapi sebagai gantinya, dia berharap dewa dunia ini ngebiarin Lepta selamat. Si MC tiba-tiba berhenti pas lihat bercak darah segar di tanah, dan itu aja udah bikin dia panik. Dia mulai teriak-teriak manggil si putri racun, mohon biar dia nyaut dimanapun dia berada. Setelah beberapa saat, dia dengar suara cicitan lemah dan si putri racun keluar dari semak-semak, luka parah dan berdarah-darah. Si MC kaku lihat kondisinya, dan begitu Lepta keluar, kepala si anjing nangis lompat ke arahnya, nyoba buat ngabisin dia. Tanpa ragu sedikit pun, si MC lompat tinggi ke udara buat nyegat monster itu, dan langsung nonjok si anjing nangis. Setelah ngegencet kepala nangis itu ke tanah, si MC nggak berhenti nonjokin dia berkali-kali. Bener-bener ngamuk. Dia ngelayangin pukulan demi pukulan tanpa henti sedetik pun. Bikin muka nangis itu jadi bubur pakai tangan kosong dalam sekejap. Begitu selesai, si MC balik, dan dengan lembut ngambil si putri racun ke tangannya. Bilang kalau semuanya udah oke sekarang, dan dia seneng banget Lepta masih hidup. Dia akhirnya ambruk dan mulai nangis lega. Lepta pun nyoba ngejelatin air mata di wajah si MC. Kemudian ngasih tahu soal progresnya, bilang kalau dia dapat 234 poin pengalaman, dan karena efek gelar Walking Egg, dia dapat tambahan 234 poin pengalaman lagi. Si MC nyuruh suara itu diam dulu, karena dia lagi nggak mikirin soal itu sekarang. Dia sadar kalau Lepta adalah satu-satunya sahabat berharga yang dia percaya di dunia ini. Jadi selama ada Lepta, dia bahkan gak peduli lagi apa dia bisa jadi manusia atau enggak. Tepat pas dia bilang gitu, Voice of God nyebutin kalau Young Plague Dragon udah naik dari level 33 ke level 37, dan dia baru aja nerima skill Human Transformation.
Si MC kaku sesaat di situ, nyoba memproses info baru ini, dan dia hampir nggak percaya kalau itu beneran baru aja kejadian. Sementara itu, balik di desa, Maria lagi nikmatin secangkir teh dengan damai. Dan Miria lapor kalau dia udah selesai bersihin pintu masuk dan lorong. Dia bilang kalau mereka jarang banget dapat tamu dari luar kota kayak gini. Jadi dia penasaran orangnya kayak gimana. Miriam lihat buku tua di sebelah Mariel di atas meja, dan Mariel bilang itu buku soal monster yang diambil dari perpustakaan, cuma karena dia pikir Miriam mungkin bakal suka. Miriam makasih dan mutusin buat lihat-lihat, nemuin halaman soal Dark Worm dengan tulisan besar di samping gambarnya. Dia nggak bisa baca tulisannya, jadi Mariel jelasin kalau itu teks kuno yang deskripsiin rank monster itu. Dark Worm itu rank F, jadi bahkan Miriam pun bisa ngalahinnya. Tapi monster rank D itu beda cerita. Dia harus jadi petualang terlatih buat punya harapan bisa ngalahin monster segitu. Apalagi monster yang lebih tinggi dari rank B itu bahaya banget, dan cuma pahlawan atau orang suci yang bisa ngalahin mereka. Miria jelas khawatir, cuma dengar deskripsinya, tapi dia mutusin buat lanjut baca bukunya dan lihat halaman soal Rock Dragon. Mariel bilang kalau bukunya nulis itu rank C, tapi dia dengar kalau mereka bisa jadi makin kuat lewat evolusi. Nggak diragukan lagi, itu monster yang bisa dengan gampang bunuh manusia biasa. Makanya dia selalu bilang ke Miria dan orang desa buat jangan pernah keluyuran ke dalam hutan. Miria akhirnya paham seberapa bahayanya hutan itu sebenarnya. Jadi dia nerima peringatan Mariel sekali lagi. Setelah hening sebentar, Mariel bilang kalau kayaknya tamu mereka udah sampai. Dan pas banget 2 cewek butualang dari sebelumnya masuk ke dalam rumah.